Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian buku tafsir surat Al-Fatihah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan tentang keutamaan surat Al-Fatihah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang ketiga, ringkasnya ada ucapan dari malaikat kepada Rasul, Absyir binuraini qad utitahuma. Bergembiralah wahai Nabi, karena engkau diberi dua cahaya oleh Allah yang tidak diberikan kepada Nabi sebelum. Apa dua cahaya tersebut? Kata malaikat, Fatihatul Kitab wa khawatim suratil Baqarah, surat Al-Fatihah dan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dan ini yang masih belum tuntas kita bahas, tentang dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ya, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan engkau bebankan atas kami sebagaimana yang telah engkau bebankan atas orang-orang sebelum kami. Ini berkaitan dengan masalah syariat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dalam hadis yang sudah kita isyaratkan kemarin. Allah mengabulkan permintaan orang-orang yang beriman, kaum muslimin, agar Allah tidak membebankan syariat yang lebih berat dibandingkan orang-orang sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang telah Allah berikan kepada umat Islam lebih ringan dibandingkan umat-umat sebelum umat al-Islam. Kemudian juga kata para ulama, wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Kemudian Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah,
wahai Rabb kami, jangan Engkau bebankan atas kami apa yang kami tidak sanggupi. Dan Allah dalam hadits qudsi mengatakan, qad fa'altu, aku telah mengabulkannya. Ini juga kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Utsaimin, berkaitan dengan urusan syariat. Ini untuk menegaskan kembali syariat Islam itu ukurannya fattaqullaha mastata'tu, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dalam masalah sholat, puasa, zakat, haji, semua syariat hukum-hukum Islam itu terikat dengan, sekali lagi, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Kalau tidak mampu, gugur kewajiban atau ada keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh masalah haji, Allah sendiri berfirman, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan atas kaum muslimin, atas manusia untuk berhaji tergantung sesuai dengan apa? Kemampuan, kata Allah. Ini sekali lagi yang harus kita jadikan sebagai prinsip dalam beragama. Kemudian pada akhir ayat Allah berfirman, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami, dan rahmati kami. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah disebutkan arti wa'fu anna ini antara hamba dengan Allah. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, ampuni kami. Adapun waghfir lana, itu kata Imam Ibnu Katsir, ya Allah, jangan Engkau tampakkan aib kami kepada hamba-hambamu yang lainnya. Artinya tutuplah aib kami. Itu kalau digandingkan wa'fu anna waghfir lana. Wa'fu anna antara hamba dengan Allah, ya Allah, ampuni kami. Kalau waghfir lana di sini antara hamba dengan yang lainnya. Ya Allah, tutupi aib kami, jangan Engkau tampakkan kepada yang lainnya. Adapun warhamna, kata Imam Ibnu Katsir, artinya ya Allah, jangan Engkau jatuhkan kami ke dalam dosa yang lainnya. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, para ulama berkata, al-mudznib muhtajun ila salasati asya. Orang yang berdosa, yang jatuh ke dalam dosa, itu butuh 3 hal. Yaitu tadi, butuh diampuni oleh Allah, butuh ditutupi aibnya oleh Allah, dan butuh diberikan taufik oleh Allah agar tidak jatuh ke dalam dosa yang berikutnya. Sekali lagi kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, orang yang berdosa butuh 3 hal. Butuh diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Yang kedua, butuh ditutupi aibnya oleh Allah, dan butuh diberikan taufik agar tidak jatuh ke dalam dosa berikutnya. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita, menutupi aib kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik agar kita dilindungi dari segala bentuk dosa dan noda. Namun ada sebagian ulama yang lain seperti Syekh Muhammad bin Utsaimin mentafsirkan wa'fu anna, ya Allah, ampuni kami kalau kami meninggalkan perintahmu. Sedangkan waghfir lana, ya Allah, ampuni kami kalau kami jatuh ke dalam laranganmu. Ini ungkapan sebagian ulama tafsir tentang wa'fu anna waghfir lana. Kemudian ditutup ayatnya dengan firman Allah, anta maulana, ya Allah, engkaulah
yang mengatur kami, Engkaulah pelindung kami, Engkaulah penolong kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami atas orang-orang kafir. Ini ringkasan tafsir 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang selayaknya kita pahami meskipun secara ringkas, karena ini berkaitan dengan sabda Rasul yang sudah kita sampaikan tentang keutamaan 2 ayat ini. Dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan, man qara'a hatainil ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Kata Rasul SAW, barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini pada waktu malam hari, maka Allah akan mencukupinya. Di antaranya dicukupi oleh Allah dari gangguan setan, dijaga, dilindungi oleh Allah dari gangguan setan. Maka alangkah ruginya kalau kita tidak mengamalkan salah satu sunnah Rasul ini, yaitu berzikir menjadikannya wirid setiap malam. Namanya malam yang mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Kapan saja kita membacanya, insya Allah akan mendapatkan keutamaan yang disampaikan oleh Rasul tersebut, kafatah. Ya, ini pembahasan hadis yang ketiga yang berkaitan dengan keutamaan surat Al-Fatihah. Sekarang kita masuk pembahasan baru halaman 19, mawadhi'ul isti'adzati wa fadluha. Kapan kita membaca al-isti'adzah atau at-ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan apa saja keutamaannya? Tentunya berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun hadis yang sahih. Ini berkaitan dengan surat Al-Fatihah, karena sebelum kita membaca Al-Fatihah, terutama ketika mau atau ketika sholat, disunahkan membaca al-isti'adzah. Ya. Yang pertama, kapan kita membaca al-isti'adzah? Inda tilawatil Quran. Kalau kita mau membaca Al-Quran, mungkin setiap kita ada jadwal waktu membaca Al-Quran. Ya, misalnya mungkin setelah sholat subuh ngambil mushaf membaca Al-Quran. Itu dimulai dengan al-isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masuk masjid mungkin menunggu qomat masih lama, setelah doa mungkin ada waktu untuk membaca mushaf Al-Quran. Sebelum membaca, baca at-ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau mungkin selesai sholat maghrib menunggu sholat isya, baca mushaf misalnya, mulai dengan at-ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalilnya firman Allah surat An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau mau membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Arti fa idza qara'tal Qur'an ay kul qoblal qira'ah. Katakanlah sebelum membaca Al-Quran. Ini mungkin wallahu alam ditegaskan karena mungkin ada orang yang baru belajar bahasa Arab tapi tidak memahami bahasa Arab sesuai dengan uslub bahasa Arab, mungkin akan gagal paham. Kan namanya qara'ta itu fi'il madhi. Berarti kita baca itu setelah apa? Baca, ya. Fa idza qara'ta, apabila engkau selesai membaca.
Kan begitu kalau apa? Baru belajar bahasa Arab, terutama kata kerja. Ada kata kerja lampau, kata kerja yang akan datang, kata perintah. Ini kata kerja lampau. Fa idza qara'ta. Berarti apa? Ini kalau orang istilahnya sok mentafsirkan hanya dengan modal bahasa Arab untuk pemula, maka akan gagal padahal maksud fa idza qara'ta itu fa idza aratta antakra. Seperti dalam masalah salat ya, fa idza qumta ila sholati fakabbir. Apabila engkau, kalau terjemahan networknya, selesai salat maka takbirlah. Takbiratul ihram setelah apa? Salat. Makanya ditegaskan para ulama arti bahasa Arab fa idza qara'tal Qur'an ai kul qoblal qiraah. Katakan sebelum membaca apa? Al-Qur'an. Sebelum membaca Al-Qur'an, bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kata para ulama, kalau niatnya tadi membaca Al-Quran untuk dibaca, ya seperti tadi megang mushaf dan seterusnya tadi yang kita contohkan waktu-waktunya misalnya. Ini beda dengan membaca Al-Quran untuk berdalil, untuk taklim, untuk mengajar. Nggak perlu pakai at-ta'awud. Ya, misalnya khatib berdalil, Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat, langsung baca ayatnya wa aqimus sholah tanpa perlu apa? At-ta'awud. Kenapa demikian? Karena ini yang dicontohkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti yang juga dijelaskan oleh penulis dalam kitab beliau yang lainnya, Min Badail Al-Qasasin Nabawi As-Sahih. Ini kita ajarkan di masjid lain ba'da subuh setiap Sabtu ketiga. Ya, ini baru mulai kita. Ini kumpulan kisah-kisah yang menakjubkan dalam hadis yang sahih. Di antaranya masalah kisah khutbatul hajah. Kata penulis, yustafadu minal khutbati adamul isti'adha inda qiraatil ayat asna'il khutbah awil kalam awil muhadarat. Dari khutbatul hajah, yaitu pembukaan khutbah yang Rasul contohkan seperti yang kita ikuti setiap kajian, kita memulai dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, kemudian dibaca ayat-ayat masalah takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Di situ Rasul enggak memulai dengan isti'adzah ta'awud, langsung Rasul membaca apa? Ayatnya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Makanya kata Syekh Muhammad bin Jamil Zino, dari khutbatul hajah yang Rasul ajarkan itu ada faedah bahwasanya tidak perlu membaca ta'awud ketika membaca Al-Quran di pertengahan khutbah, kajian ataupun pelajaran muhadarat au ghairaha. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yasta'id inda qiraatiha. Karena Rasul ketika membawakan ayat pada waktu kajian, pada waktu khutbah, tidak memulai dengan al-isti'adzah. Demikian pula para sahabat. Contoh ada riwayat Abu Bakar As-Siddiq ketika khutbah mengatakan ayuhan nasu innakum taqra'una hadil ayat. Wahai manusia, kalian membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Abu Bakar As-Siddiq tidak memulai dengan apa? At-ta'awud, karena membaca ayat tersebut untuk berdalil, untuk kajian, untuk khutbah. Bukan sekedar apa? Tadi membaca mushaf memang untuk dibaca, bukan untuk berdalil dan untuk taklim. Insyaallah bisa dibedakan ya. Nah, wallahu taala a'lam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Yang kedua, kapan disyariatkan, dianjurkan, disunahkan membaca al-isti'adzah at-ta'awud fis salati qabla al-Fatihah. Ini yang
merupakan inti pembahasan. Isti'adzah disyariatkan pada waktu mau membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, ya. Setelah takbiratul ihram, kemudian membaca doa istiftah, kemudian membaca al-isti'adzah at-ta'awud, ya. Dalilnya kana sallallahu alaihi wasallam yaqul fi salati tahajjud. Rasul SAW ketika beliau salat tahajud, salat malam, beliau memulai, yaitu sebelum membaca Al-Fatihah, beliau membaca a'udzubillah as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Jadi redaksi ta'awud itu ada beberapa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling masyhur tentunya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Namun ada redaksi yang lain yang juga dalam hadis yang sahih. Di antaranya tadi a'udzubillahi as-sami'il alim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, minasyaiton, dari setan yang ar-rajim, terkutuk, min hamzihi. Apa hamzihi? Dijelaskan oleh Syekh di sini. Dari hamzihi, makna hamzihi khanqihi, cekikan setan. Wa nafkhihi, dan dari nafkhihi yaitu kibrihi, kesombongan setan. Wa nafsihi, dari syi'rihi, syair-syair setan. Itu makna a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Seperti yang sudah kita sampaikan dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, afdalu dzikri wa anfa'uhu ma wata'al qalbul lisan. Zikir yang paling afdal, yang paling bermanfaat, yang diucapkan oleh lisan dan dipahami oleh hati. Maka ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi as-samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, perlu untuk kita pahami apa yang kita baca tersebut. Contoh a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita jiwai, kita paham, ya Allah aku berlindung kepadamu. Kita yakini isti'adzah termasuk ibadah. Minta perlindungan itu termasuk salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Allah perintahkan kita untuk berlindung kepadanya. Seperti dalam surat Al-Falaq An-Nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Ini perintah Allah agar kita ini bergantung, berlindung, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan kepada Allah. Ya. Terutama juga misalnya ada kita lewat tempat-tempat yang kelihatannya atau digosipkan angker misalnya. Tidak perlu takut. Takut hanya kepada Allah, minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu kula nuwun kepada jin penunggunya, ya. Jin sama dengan kita, makhluk ciptaan Allah, mereka juga lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya makar setan itu lemah. Cuma kalau kita tunduk kepada mereka, kita kula nuwun kepada mereka, kita juga akan apa? Lemah dan menjadi lebih lemah dari mereka. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Jin, orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka ketika melewati suatu lembah, mereka apa? Minta perlindungan kepada jin-jin penunggu lembah tersebut. Innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah mengatakan, menceritakan tentang kelakuan orang-orang Arab jahiliyah, kaum musyrikin jahiliyah. Orang-orang
kaum musyrikin mereka minta perlindungan kepada jin-jin, maka itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali dosa. Allah celah mereka karena mereka minta perlindungan kepada jin-jin tersebut, dan itu perbuatan syirik kaum musyrikin jahiliyah. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita zikir-zikir untuk kita dijaga oleh Allah dari gangguan asyaitan. Ini sebagai pengganti dari kemusyrikan orang-orang musyrikin jahiliyah tersebut. Minta perlindungan kepada Allah. Mau tidur baca ayat kursi, insya Allah akan dijaga oleh Allah. Pagi dan petang membaca ayat kursi, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, jaminannya dijaga dari gangguan al-jin. Tidak perlu datang ke dukun, atau istilah mereka tukang, orang pintar bujuk, ya. Nah, intinya apa? Ini ajaran al-Islam. Istilahnya murah meriah, nggak usah bayar, nggak usah bawa apa-apa, minta perlindungan kepada Allah, berzikir ala Rasulullah SAW. Di antaranya al-isti'adzah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafsihi. Minta perlindungan kepada Allah. Sekali lagi kita mengucapkan a'udzu billah, hati betul-betul menjiwai kita berlindung kepada Allah Al-Khaliq yang maha menciptakan, yang maha mengatur alam semesta, yang bisa menundukkan segala makhluk-makhluknya. Ini at-tauhid yang selayaknya terus kita kokohkan dalam hati kita, di antaranya meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan asyaitan. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha melihat dari setan yang terkutuk, baik dari cekikannya ataupun dari kesombongannya, dari syair-syairnya yang tercela. Wa yajuzu ghairuha. Ini yang kita sampaikan, ada redaksi yang lain juga sebelum membaca Al-Fatihah ketika sholat, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ini dua-duanya dibolehkan karena ada riwayat-riwayatnya yang sahihah. Yang ketiga, kapan kita dianjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Indal ghadab, ketika marah. Dalilnya an Sulaiman ibni Surat radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasul yang bernama Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, beliau berkata, istabba rajulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu julusun. Ada dua orang yang sedang bertengkar, atau kalau bahasa kita gegeran, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami para sahabat duduk bersama beliau. Fa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdabban qad ihmarra wajhuhu. Salah satu dari orang yang gegeran bertengkar tadi mencaci maki, mencela temannya dalam keadaan marah, murka, merah mukanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda, inni la'a'lama kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku betul-betul tahu suatu ucapan yang jika dikatakan oleh orang tersebut yang sedang marah, maka akan hilang kemarahannya tersebut, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kata Rasul, ucapan yang bisa menghilangkan kemarahan seseorang. Apalagi di jalan sudah panas, capek, sudah habis-habisan. Akan sebagian ulama mengatakan orang yang sudah marah seperti itu kayak orang majnun, sudah hilang akalnya, bahkan bisa membunuh, naudzubillahi min dzalik. Dan itu adalah bisikan asyaiton. Maka cara menghilangkan
minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya kalau ada orang marah, kebanyakan disuruh apa? Istighfar. Padahal apa? Yang lebih sesuai dengan sunnah Rasul apa? Isti'adzah. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Dan juga Rasul memberikan kiat agar meredahkan kemarahan tersebut. Selain membaca isti'adzah, juga disuruh apa? Orang itu duduk kalau sedang berdiri. Kalau sudah berdiri, wah, keluar jurus-jurusnya. Kalau apa? Sedang marah, maka disuruh apa? Duduk. Kalau duduk masih marah, disuruh berbaring. Ini diantara cara apa? Mendinginkan, meredam kemarahan seseorang ala Rasulullah alaihi wasallam. Di antaranya disuruh untuk al-isti'adzah. Hadis tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Yang keempat, di antara waktu kita dianjurkan membaca al-isti'adzah atau at-ta'awudz inda dukhulil khala, ketika mau masuk kamar mandi atau toilet. Dalilnya fa'an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khala qala, dahulu Nabi sallallahu apabila mau masuk toilet atau kamar mandi, beliau berkata, berzikir, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini insyaallah ya, anak-anak yang masih TK sudah diajari zikir-zikir pendek seperti ini. Maka alangkah sangat disayangkan kalau yang sudah tua, yang besar, tidak menghafalkannya, tidak mempraktekannya. Padahal singkat namun padat isinya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal khubuthi wal khaba'ith. Ada sebagian mentafsirkan khubuthi wal khaba'ith, setan laki-laki dan perempuan. Ini yang selayaknya untuk kita mengamalkannya. Ini adalah sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Makanya sudah kita pernah sampaikan, Nabi SAW mengajarkan kita berbagai macam bentuk zikir dan doa, mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Ini saja banyak yang belum kita amalkan, belum banyak kita amalkan. Maka ngapain kita apa? Mengambil zikir-zikir yang lainnya, doa-doa yang lainnya yang tidak diajarkan Rasulullah alaihi wasallam. Yang sudah ada saja luar biasa. Kalau kita amalkan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kelima, indanubahil kilab wa nahikil hamir. Kita dianjurkan, disunahkan membaca al-isti'adzah atau ta'awudz ketika mendengar lolongan anjing ataupun suara keledai, terutama ketika malam hari. Karena Rasulullah SAW bersabda, idza sami'tum nubahal kilab wa nahikil hamir billaili fata'awwadhu billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian mendengar lolongan anjing, gonggongan anjing, atau suara keledai di kala malam hari, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Fa innahunna yaraina ma la taraw. Karena binatang-binatang itu melihat apa yang kalian tidak lihat. Atau kata sebagian ulama, melihat setan dari kalangan jin. Kalau kita manusia tidak bisa melihat jin tersebut. Sebagaimana kata Allah, innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la taranahu. Sesungguhnya iblis dan kabilanya dari kalangan jin, mereka melihat kita, namun kita nggak bisa melihat al-jin. Namun kata Rasul, binatang-binatang tadi melihat
setan-setan dari kalangan jin yang tidak kita lihat. Maka kita berlindung kepada Allah. Gak usah takut, gak usah panik, namun sekali lagi minta perlindungan kepada Allah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang keenam, indal araq wal faza. Kapan kita disunahkan membaca ta'awudz atau isti'adzah? Ketika dalam kondisi gelisah di malam hari, gak bisa tidur di malam hari, atau ya tidur sebentar terbangun, entah mungkin karena ada pikiran-pikiran yang tidak, atau karena dalam mimpi melihat yang monster istilahnya, atau melihat apalah yang menakutkan kita, maka dianjurkan membaca al-isti'adzah. Dalilnya, karena sallallahu alaihi wasallam yu'allim ashabahu an yaqulu. Dahulu Nabi SAW mengajarkan para sahabat beliau untuk mengatakan, untuk berzikir, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Ini potongan hadisnya. Intinya tadi, ketika terbangun di malam hari, kata para ulama, ada kegelisahan atau ketakutan, maka minta perlindungan kepada Allah. Di antaranya membaca ta'awudz yang Rasul ajarkan kepada para sahabat beliau, a'udzu bikalimatillahi tammati. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, dengan kalamullah yang sempurna, dari kemurkaannya, dari iqabnya, siksanya, dan dari kejelekan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, dan dari hamazatis syayatin, bisikan-bisikan setan, wa an yahdurun, dan dari didekati oleh setan. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Ini sekali lagi salah satu sunnah ketika ditimpa kegalauan, ditimpa kegelisahan di kala malam hari, membaca a'udzu bikalimatillahi tamma min ghadabihi wa iqabi wa syarri ibadi wa min hamazis syayatin wa an yahdurun. Ini mirip dengan zikir pagi dan petang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu juga apa? Zikir ketika kita masuk ke rumah kosong, misalnya ke rumah angker. Rasul mengajarkan, apapun, kalau kita mungkin musafir masuk ke sebuah rumah, kita apa? Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada atau dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluk-makhluknya. Kata Rasul, kalau orang itu singgah di suatu tempat membaca zikir itu, la yadurru syai', tidak akan dicelakai oleh sesuatu apapun. Harus yakin, ini sabda Rasul, ini wahyu dari Allah, dan Allah yang menciptakan makhluk-makhluknya, dan Allah yang maha tahu bagaimana kita bisa terhindar dari mara bahaya. Sekali lagi, ini yang selayaknya untuk kita praktekkan, kita amalkan. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Tidak perlu takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada hamba, minta perlindungan kepada Allah. Yang ketujuh, atau sedikit kita tambahkan juga, dalam hadis riwayat yang lain, di antara adab orang itu ketika mimpi yang gak enak, inilah salah satu yang menunjukkan kesempurnaan Islam. Semuanya sudah ada tuntunannya, ada ajarannya dari Rasulullah SAW komplit. Di antaranya ketika orang itu melihat mimpi yang menakutkan, yang istilahnya membuat kegelisahan, maka yang pertama meludah, atau apa istilahnya, meludah sedikitlah 3 kali. Kemudian membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian berpindah posisi. Itu diantara adab kalau mimpi yang tidak enak. Nah,
Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.